Ayo bantuin, Pak. Aku berteriak pada supir taksi yang membawa Mas Sandi ke tempat ini. Aku segera menghampiri dia dengan diikuti Sanum di belakangku. Aku menggoyahkan tubuh Mas Sandi, tapi tidak ada reaksi. Pria yang memakai sweater rajut itu menutup mata dengan posisi sebelah tangan merangkul nisan cahaya. Ayo Pak, bantuin, ujarku lagi. Supir taksi dan beberapa pria yang kebetulan ada di sini membantu menggotong Mas Sandi. Hingga kini dia berada di mobil yang aku bawa. Sengaja aku menyuruh orang-orang untuk memasukkan Mas Sandi ke mobilku agar memudahkan membawa dia ke rumahnya. Tanpa menunggu lagi, aku pun segera menjalankan mobil meninggalkan pemakaman. Dalam perjalanan, aku menyuruh Sanum untuk menelepon Mama, memberitahukan dia bahwa putranya pingsan di samping kuburan. Bawa kemana Mah? Tanyaku dengan mata fokus ke ponsel. Ke rumah sakit aja Num, Mama sekarang sedang siap-siap ke sana. Oke, tapi jangan lama-lama ya, ujarku yang langsung dijawab cepat oleh mertuaku itu. Sanum yang melihat ayahnya tidak sadarkan diri, dia begitu khawatir. Beberapa kali menanyakan kondisi Mas Sandi yang masih belum membuka mata. Aku semakin mempercepat laju kendaraan agar bisa segera sampai di rumah sakit. Namun sialnya, malah terjebak macet. Aku memukul setir karena kesal. Apalagi di sampingku, Sanum sudah menangis ketakutan akan kondisi ayahnya. Bunda, ayah kenapa Bunda? Ujar dia lagi terus menoleh ke belakang. Aku tidak menjawab, hanya menyuruh putriku tenang dan berhenti menangis. Bukan hanya Mama, aku juga menghubungi Sony untuk memberitahukan tentang kondisi kakaknya ini. Seperti Mama, suamiku itu terdengar panik dan berjanji akan segera menyusulku. Ranum, aku menoleh ke belakang di mana Mas Sandi memanggilku dengan nada lirihnya. Aku tidak menjawab, membiarkan dia yang mulai bergerak. Num, maaf, mau heran dengan kata-kata yang keluar dari bibirnya. Tapi itu Mas Sandi, dia sering berbohong, seolah-olah menyesali perbuatannya di masa lalu. Dan aku tidak ingin percaya. Fokusku kembali ke jalanan untuk bisa keluar dari kemacetan. Ayah, ayah kenapa? Tanya Sanum seraya terus melihat ke arah Mas Sandi. Pria yang masih berbaring itu tak menjawab pertanyaan putriku, tapi dia terus memanggilku seperti seorang anak yang merengek pada ibunya. Aku abai, tidak ada rasa simpati sedikit pun pada dia. Justru malah semakin jijik saat bibir itu berucap mesra menyebut namaku. Ranum, sayang, aku cinta kamu, Num. Ranum, bisakah kita seperti dulu lagi? Aku menggelengkan kepala dengan terus memacu kendaraanku. Hingga kini kami sudah sampai di rumah sakit bersamaan dengan Mama yang juga baru tiba di sini. Mertuaku itu langsung memanggil perawat untuk bisa membawa Mas Sandi ke dalam. Namun aku tidak ikut masuk, membiarkan Mama sendiri membawa putranya itu. Di sini aku membujuk Sanum yang sedari di bawahnya Mas Sandi. Dia terus menangis, ingin mengikuti kemana ayahnya pergi. Namun aku tidak mengizinkan. Aku mengatakan pada dia jika anak kecil tidak boleh masuk ke dalam dan menjenguk orang sakit. Waktu itu Sanum boleh kok masuk rumah sakit. Masa sekarang tidak boleh? Ujar Sanum masih kekeh ingin masuk. Waktu itu Sanum kan lagi sakit, jadi boleh. Sekarang tidak boleh ya. Kita pulang saja dan tunggu kabar dari nenek. Enggak mau Bunda, aku mau lihat ayah. Ayo Bunda, kita masuk ke dalam, ujar Sanum semakin tidak terkendali. Di saat aku sudah kehabisan akal untuk membujuk putriku, Sony datang dan langsung menghampiri kami. Aku pun mengatakan pada dia jika Sanum ingin masuk ke dalam. Sony mengizinkan. Dia malah membawa putriku bersamanya dan meninggalkan aku sendirian. Rasa sakitku masih terlalu besar, egoku pun masih begitu menggebu. Dan akhirnya aku memutuskan pulang sendiri tanpa anak dan suamiku. Aku pulang duluan, nanti kamu bawa Sanum, jangan terlalu sore. Aku mengirimkan pesan pada Sony.
Setelahnya, segera aku tinggalkan rumah sakit dan beserta keluargaku di sana. Iya, keluarga, anak, suami, dan mertua. Kecuali Mas Sandi, dia hanya orang lain yang kebetulan pernah jadi bagian hidupku. Sampai di toko ibu dan bapak, aku langsung masuk dan memberikan kunci mobil pada pemiliknya. Loh, Sanumnya mana? Tanya ibu celingukan mencari cucunya. Ketinggalan di rumah sakit, ujarku, seraya berlalu masuk ke tempat istirahat. Ketinggalan gimana, Num? Sakit lagi? Kok kamu malah kesini? Ibu menyusulku dengan memberikan pertanyaan yang beruntun. Aku pun menjelaskan tentang kejadian di pemakaman tadi, tentang Mas Sandi yang pingsan di sana, juga Sanum yang ingin melihat kondisi ayahnya. Terus, kenapa kamu gak di sana juga? Terus nanti Sanum pulangnya gimana? Nanti dia malah nangis, takut naik motor. Aku mengembuskan nafas kasar, tapi tidak mengatakan penyebab aku tidak ingin berada di sana. Yang tak lain karena enggan melihat Mas Sandi. Setiap aku melihat wajahnya, kata-kata dia yang dengan pongah menawarkan uang pada Sony dengan syarat menalakku masih sangat jelas dalam ingatan. Aku sangat tersinggung dengan kata-kata Mas Sandi waktu itu. Harga diriku seperti direndahkan, diinjak-injak oleh kekuasaan dia yang memiliki harta. Emangnya Sandi sakit apa, Num? Tanya bapak yang berdiri di ambang pintu. Tidak tahu, Pak. Sudah jangan nanyain dia. Ranu mau pulang dulu, ujarku, seraya bangkit dari duduk lalu berpamitan pada kedua orang tuaku itu. Sesampainya di rumah, aku langsung membuka toko dan kembali melayani pelanggan. Mereka ada yang marah-marah karena sudah datang bolak-balik, tapi toko masih tutup. Loh, Sanu mana? Aku bertanya pada Sony yang baru saja sampai. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore, tapi Sony malah pulang sendirian. Dia tidak bersama Sanum, putriku yang entah ada di mana. Sanum menolak untuk pulang. Dia ingin menemani ayahnya di rumah sakit. Tanyaku lagi. Di rumah, Mas Sandi sudah sadar. Dia minta dirawat di rumah saja, menolak tinggal di rumah sakit meskipun untuk beberapa hari saja. Aku manggut-manggut. Sony menghenyakkan bokong pada kursi plastik di sebelahku. Lalu dia mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Aku mengerutkan kening ketika dia menyodorkan benda pipi miliknya itu padaku. Lihat video Sanum. Tadi dia memintaku merekam kata-katanya agar kamu percaya. Aku tidak menjawab, mengambil ponsel Sony lalu mengerucutkan bibir saat memutar video Sanum. Putriku izin menginap di rumah ayahnya dan memintaku untuk tidak khawatir. Di samping dia ada Mas Sandi yang mengusap-ngusap rambut panjang putriku. Kakakmu itu aneh. Dia bilang tidak akan peduli pada Sanum. Tapi sekarang malah kesenangan saat putriku di sana, cetusku, seraya menyimpan ponsel milik Sony. Mana aku tahu tentang perasaan orang lain, Mbak. Sangat sulit untuk diselami. Aku menatap Sony yang tengah membuka laptopnya. Dia terlihat lebih dewasa ketika tengah serius dengan pekerjaannya seperti itu. Tanpa aku tanya, aku pun sudah tahu jika dia tengah melihat keadaan kedai dari kamera CCTV yang dihubungkan ke laptopnya. Son, kamu tidak sakit hati dengan kata-kata Mas Sandi waktu itu? Tanyaku ingin tahu. Sony melirikku, bukannya menjawab pertanyaanku. Dia malah tersenyum begitu manis. Aku nanya loh, kataku, sedikit mengerucutkan bibir. Kepalaku sanggah menggunakan sebelah tangan. Sebelahnya lagi mencoret-coret meja yang tidak ada apa-apanya di atasnya. Dengan pandangan masih pada pria itu. Namun yang dilihat tidak menatapku. Dia masih fokus pada layar datar di depannya. Sony, aku memanggil untuk yang kedua kalinya. Apa? Aku menundukkan pandangan saat mata dan senyum Sony membuat jantungku berdegup kencang. Kulirik lagi dia, tapi buru-buru menunduk lagi saat matanya masih fokus padaku. Tidak ingin diperhatikan seintens itu, aku pun berniat pergi untuk menghindari situasi mendebarkan ini. Mau kemana? Sony mencekal lenganku, membuat pergerakanku terhenti.
Mau ke dapur, kataku beralasan. Kalau gitu, buatkan aku kopi ya. Aku mengangguk dengan gumaman pelan, kemudian buru-buru ke dapur dan meneguk air putih hingga habis setengah. Setelah beberapa saat diam tanpa melakukan apa-apa, aku segera kembali ke depan dengan membawa kopi yang diminta Sony. Namun, pria itu tidak ada di tempatnya. Dia sibuk membereskan barang yang berada di luar karena ternyata hujan turun dengan begitu derasnya. Aku langsung menyimpan kopi di meja, lalu membantu Sony berkemas. Dadaku naik turun antara panik dan juga lelah. Hujan yang turun begitu lebat membuat kami harus cepat agar barang yang berjejer di luar tidak basah. Capek, kataku. Seraya kembali ke tempat duduk. Begitupun dengan Sony. Dia langsung duduk dan menyeruput kopi hitamnya. Gede banget hujannya, Sony berkata dengan pandangan lurus ke depan. Semakin lama, hujan turun kian deras. Angin yang berhembus kencang membuat air menyiprat hingga ke dalam ruko. Son, tutup aja yuk, airnya masuk, ujarku seraya berdiri. Iya mbak, yuk tutup aja. Aku berjalan ke arah pintu, namun tiba-tiba tanganku ditarik Sony karena ternyata air sudah mengenang di depan pintu. Dia menyuruhku mundur dan dia yang menutup folding gate hingga tidak ada lagi air yang masuk ke dalam toko kami. Sony juga mengambil lap untuk membersihkan sisa air hujan agar tidak mengenang dan akan licin jika dipijak. Semakin sore semakin malam, hujan malah kian deras. Aku merasa kesepian karena putriku yang tidak ada di sini. Untuk memastikan dia baik-baik saja, aku pun menelepon mama agar bisa bicara dengan putriku. Sah, lagi apa? Tanyaku setelah panggilan tersambung. Lagi makan, bunda. Aku dimasakin ayam kecap sama nenek. Aku bisa bernapas lega saat mendengar suara putriku. Apa di sana hujannya besar? Tanyaku lagi, masih merindukan dia. Iya, bunda. Ada angin juga, tapi aku tidak boleh takut, kan bunda? Soalnya hujan itu rezeki. Tanaman jadi subur kalau disiram air hujan. Benar kan bunda? Aku terkekeh, kemudian membenarkan kata-kata putriku itu. Beberapa saat bicara dengan Sanum, aku pun mengakhiri panggilan karena mata yang sudah semakin berat. Aku menyimpan ponsel di atas nakas, lalu menyapu kasur menggunakan sapu lidi. Aku sedikit kaget saat Sony berdehem seraya bersidekap dada. Kenapa? Tanyaku seraya duduk di pinggir kasur. Di luar hujan mbak. Terus dingin katanya, masih melihatku. Ya pakai selimut. Ambil selimut Sanum kalau masih dingin, kataku tanpa melihat wajahnya. Sebagai seorang wanita dewasa yang pernah menikah, aku tahu maksud dari kata-kata Sony itu. Namun aku pura-pura bodoh saja. Enggak ah. Kalau aku mau tidur di sana untuk malam ini, boleh gak? Tanya Sony dengan sangat hati-hati, seraya menunjuk tempat tidurku menggunakan dagu. Aku tidak langsung menjawab. Kutundukkan pandangan melihat jari-jari kaki yang kumainkan. Bibir ini sulit sekali berucap, tapi hati memberikan signal untuk menerima. Ya sudah, kalau masih tidak masuk, tutup pintu dan matikan lampunya. Alhamdulillah, Allahu Akbar, ujar Sony dengan gerakan cepat langsung melompat ke atas kasur. Aku sampai memegangi dada karena kaget dengan aksi spontannya. Bersambung.